Halo, bertemu kembali dengan channel jual beli saham. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan video ini buat teman-teman kemarin yang menanyakan bagaimana caranya melakukan jual beli saham, bagaimana memulainya. Nah, pada kesempatan video ini merupakan video yang pertama dari series belajar menjual beli saham. Ada beberapa video nanti yang saya siapkan, dan video yang pertama ini nanti kita akan belajar mengenal pasar saham. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Silahkan berikan dukungan untuk like channel ini dan juga share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan. Baik, yang pertama, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenal apa itu pasar saham. Ini merupakan salah satu video awal sebelum kita nanti lebih dalam lagi untuk bagaimana kita belajar cara jual beli saham. Yang pertama-tama tentu kita akan belajar yaitu bagaimana kita mengenal apa itu pasar saham. Nah, berbicara mengenai pasar, tentu banyak sekali jenis-jenis pasar yang ada. Mungkin ada pasar pakaian, grosir misalkan Mangga 2, atau misalkan Tanah Abang, itu merupakan pasar ya. Di sana kita bisa membeli berbagai macam jenis pakaian ya. Mau jenis pakaian apa juga ada di sana ya. Mau beli yang eceran maupun grosir kita ada di sana. Tentu ada penjual dan ada pembeli di sana ya. Kita juga ada mengenal pasar misalkan sayuran dan buah-buahan. Kalau kita pergi ke pasar modern, di sana kita bisa pergi ke ada bagian yang di sana ada menjual buah-buahan dan sayur-sayuran. Tentu di sana ada penjualnya dan juga ada pembelinya yang datang di situ untuk menjual dan membeli buah-buahan. Ada juga mungkin beberapa tempat kita melihat ada namanya pasar barang bekas atau pasar loak ya. Ini khusus memang menjual untuk barang-barang bekas atau barang-barang second yang masih bagus dan orang datang ke situ karena harganya murah, kita memilih pasar barang bekas. Ada juga tentu pasar mobil. Nah, di situ kita bisa memilih jenis-jenis banyak mobil yang ada dan di situ penjualnya sudah nunggu di situ. Lalu kita datang bisa memilih membeli dan maupun kita datang untuk menjual mobil di pasar mobil itu. Demikian juga dengan pasar handphone. Kita pergi ke ITC misalkan, di sana ada penjual handphone yang banyak ya, menawarkan handphone bermacam-macam handphone dan kita bisa memilih untuk membeli di sana. Nah, demikian juga dengan saham, ada satu namanya pasar yang disebut pasar saham, di mana di dalam pasar itu ada penjual dan pembeli saham, sehingga orang datang ke sana untuk membeli maupun menjual saham itu. Nah, lebih lanjut kita akan lihat ada berapa jenis pasar. Di sini saya kategorikan ada dua pasar saham, yaitu pasar lokal dan pasar internasional. Jadi kalau di Indonesia pasarnya itu hanya pasar lokal dan hanya ada satu di Indonesia. Nama pasar itu di Indonesia dikasih nama Bursa Saham Jakarta. Jadi pasarnya saham di Indonesia itu ada di Jakarta dan diberi nama Bursa Saham Jakarta. Di dalam pasar itu di sana ada terdaftar 670 lebih perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan. Tentu ini perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau sudah menjadi perusahaan terbuka, perusahaan umum yang sahamnya itu boleh dibeli oleh siapa saja. Oke. Nah, biasanya pembelinya siapa atau penjualnya siapa ya? Bisa juga orang lokal maupun orang Indonesia misalnya, atau juga orang asing, atau juga institusi, atau juga perusahaan juga. Jadi pembeli dan penjualnya bermacam-macam ya. Kalau kita sebagai individual biasanya namanya retail, pembeli retail.
individual ya, atau penjual individual atau retail ya, bukan institusi atau perusahaan atau ya bagian dari perusahaan misalnya. Nah, di sana itu tentu hanya perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Tapi perusahaannya sendiri bisa merupakan asli perusahaan Indonesia lokal, atau juga dia sebenarnya perusahaan asing yang sudah terdaftar di Indonesia. Contoh kalau yang benar-benar perusahaan lokal adalah misalnya Bank BRI. Ya, siapa yang tidak kenal Bank BRI? Bank BRI itu merupakan perusahaan Indonesia yang merupakan sahamnya sebagian besar dipunyai oleh pemerintah Indonesia. Tetapi ada sebagian sahamnya yang boleh dijual perbelikan untuk umum, termasuk kita orang-orang individual ini boleh membeli sahamnya Bank BRI. Nah, itu contoh perusahaan asli Indonesia. Kalau perusahaan yang asalnya dari luar, itu apa contohnya dan terdaftar di Indonesia ya? Contohnya misalnya perusahaan Unilever atau Unilever ya, yang produknya itu sebagian besar itu barang-barang yang kita pakai sehari-hari, misalkan sampo, Pantene ya, lalu bukan Clear ya, Pantene, lalu ada lagi sabun, lalu produk kebutuhan sehari-hari, bahkan mungkin sampai susu, kebutuhan rumah tangga sehari-hari, itu banyak sekali ya, sabun, cuci dan sebagainya. Itu Unilever itu merupakan perusahaan asing yang sudah terdaftar di Indonesia dan sahamnya kita boleh beli ya. Itu yang pertama, itu kalau namanya pasar saham lokal ya. Di Indonesia hanya satu, Bursa Saham Jakarta. Ada juga tentu pasar saham internasional. Itu pasar saham yang tempat memperjualbelikan perusahaan yang perusahaannya itu perusahaan internasional ya, tidak hanya perusahaan yang terdaftar di lokal ya. Tapi contohnya ini pasar saham ini adalah misalkan pasar Bursa Saham New York Amerika ya, atau Nasdaq, itu merupakan bursa sahamnya. Nah, kita kesempatan kali ini kita tidak membahas yang pasar internasional dulu, kita akan fokus saja pasar saham lokal atau Bursa Saham Jakarta. Lalu, bagaimana prosesnya seandainya kita itu pembeli ya, seandainya kita mau membeli saham? Apakah kita datang langsung ke pasar sahamnya itu langsung membeli di sana? Tidak perlu. Tetapi untuk membeli kita juga tidak bisa membeli langsung di pasarnya, tapi harus melalui satu perantara yang namanya broker ya. Jadi broker ini merupakan perantara kalau kita mau membeli. Nah, tentu tergantung ya, kalau kita mau membeli saham di pasar lokal kita bisa memakai broker lokal. Tapi kalau kita membeli di pasar saham internasional ya kita mau pakai broker internasional. Tapi sekali lagi untuk pembahasan saat ini dan ke depan kita akan membahas menggunakan broker lokal dulu ya, broker lokal dulu. Demikian juga yang kalau kita sudah punya sahamnya lalu kita mau jual saham itu, kita juga tetap harus melalui broker ya. Dan tentu tadi kalau kita menjual saham lokal yang kita sudah punya ya kita pakai broker lokal. Oke, nah lalu prosesnya bagaimana sih supaya saya bisa membeli lewat broker? Saya mau membeli saham yang ada di pasar saham lokal alias di Bursa Saham Jakarta. Prosesnya bagaimana? Nah, pertama-tama tentu kita harus membuka akun saham di broker lokal itu ya. Jadi kita semacam membuka kalau di bank misalkan kita kan membuka bank account atau akun bank ya. Misalnya kita mau membuka tabungan, sebelum kita mau menabung kita harus membuka akun tabungan dulu ya di bank tersebut. Nah, atau kalau misalnya kita mau selain tabungan, misalnya kita mau membeli apa, misalnya kalau membeli asuransi misalkan, kita pun juga harus membuka akun dulu di asuransi tersebut baru kita bisa membeli produknya dari asuransi. Atau kalau tadi di bank ya jelas-jelas kita sebelum kita menabung atau membuat deposito atau membeli produk-produk bank ya kita membuka akun dulu di bank tersebut.
Demikian juga ketika kita mau membeli saham atau membuat saham, kita harus membuka akun saham dulu di broker tersebut. Ya, dalam hal ini adalah broker lokal, dan contohnya yang saya sebutkan tadi ada Mandiri Sekuritas, ini salah satu contoh broker lokal, Mirae, BNI Sekuritas, Indo Premier, dan juga ada yang namanya Stockbit ya. Saya tidak sebutkan di sini, ada namanya Stockbit. Saya tambahkan aja ya, namanya Stockbit. Karena kita akan memakai contoh ini nanti ya. Oke. Ya. Jadi setelah kita membuka akun kita sudah jadi, tentu kita harus mengisi akun kita dengan uang. Karena untuk membeli kan kita memerlukan uang ya, untuk membeli dan menjual itu nanti perlu dana awal ya, modal, istilahnya modalnya berapa. Nah, kita perlu taruh modal kita di akun itu untuk sebelum kita bisa membeli. Ketika ini sudah jadi akunnya, modalnya sudah siap, lalu bagaimana kita melakukan pembelian? Nah, pembeliannya sekarang gampang. Biasanya orang menggunakan aplikasi itu yang bisa diinstal di handphone atau juga menggunakan komputer ya. Kalau di rumah biasanya lebih gampang komputer, tapi kalau kita jalan-jalan kemana-mana terus ya kita bisa pakai handphone juga membuat aplikasi. Nah, setelah mendownload dan menginstal aplikasi itu, lalu kita diberikan login untuk namanya login ID atau identitas untuk kita login atau masuk ke dalam aplikasi si broker ini. Setelah kita masuk di sana, dana kita sudah ada, maka kita siap membeli saham. Semudah itu prosesnya. Lalu kita siap melakukan pembelian. Tapi tunggu dulu, ada satu tip yang penting di sini yang teman-teman perlu tahu sebelum benar-benar membuka akun beneran. Tips yang saya mau berikan di sini adalah sebelum membuka akun saham beneran sebaiknya kita latihan dulu. Nah, kebetulan di broker-broker ini biasanya menyediakan namanya akun virtual yang itu gratis. Ya, gratis, tidak berbayar. Kita boleh masuk ke dalam akun broker itu, mendaftarkan akun virtual, lalu nanti akan diberikan dana juga di sana, diberikan modal virtual untuk kita bisa melakukan jual beli ya. Contohnya misalkan di Stockbit, kalau kita mendaftar di Stockbit ya, kita download, kita install, kita download, lalu kita daftar atau daftar akun di sana. Nah, buka daftar di sana, nanti akan diberikan modal 100 juta ya, diberikan modal 100 juta. Wah, lumayan kan, 100 juta. Tapi ini bukan uang beneran, ini cuma modal virtual saja untuk kita bisa melakukan jual beli saham. Nah, kita latihan dulu saja. Nah, tujuannya untuk apa ya? Benar-benar biar kita mengerti bagaimana cara prosesnya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa melakukan jual beli dengan baik dan benar. Kita bisa mengerti mau membeli apa saham-saham yang bagus, ya kan? Lalu kapan waktunya kita harus beli bagusnya, lalu berapa banyak kita harus beli, lalu yang berikutnya juga kapan kita harus jual. Nah, itu kita harus mengerti benar dulu, mengenal, belajar dengan baik dulu sebelum kita benar-benar pakai uang beneran. Karena kalau tidak, bisa-bisa nanti uang kita udah habis duluan karena kita tidak bisa belajar dengan baik, kita belum mengerti dengan baik, kita sudah pakai uang beneran. Pakai yang akun virtual dulu ya. Sama seperti kalau kita belanja ke pasar-pasar, maunya kan kita tentu belanja di pasar dengan barang yang kita mau, barangnya yang bagus. Tentu kita harus tahu bagaimana memilih barang yang bagus. Tentu kita harus tahu bagaimana memilih barang bagus, harganya juga murah. Nah, berarti ada diskonnya banyak misalnya kan. Barang bagus, kualitasnya bagus, harganya murah. Lalu ada lagi, kapan kita baiknya beli itu? Nah, mungkin belinya jangan sekarang deh. Contoh kita mau beli handphone karena nanti handphone baru mau keluar, tunggu dulu deh. Nah, misalnya seperti itu. Lalu atau kita mau jual
barang kita yang sudah kita punya kita jual. Wah, kapan nih kita mau jual? Nah, contohnya seperti itu. Demikian juga dengan saham. Dan kita bisa melakukan itu dengan akun virtual dulu ya. Itu yang tidak perlu membuka akun beneran supaya kita latihan dulu. Nah, saya berikan contoh di sini pakai aplikasi Stockbit ya, atau brokernya Stockbit ini. Teman-teman kalau download itu aplikasi Stockbit di Android maupun iOS, nanti begitu download lalu sudah install ya, nanti setelah diinstal itu lalu akan muncul di sini seperti ini. Nah, teman-teman tinggal daftar aja. Nah, daftar ini gratis ya, tidak bayar, nggak apa-apa, daftar saja. Setelah nanti daftar lalu udah jadi daftar lalu login, masuk ya. Begitu masuk nanti masuk ke aplikasi ini. Setelah masuk aplikasi ini nanti jadinya seperti apa? Nanti jadinya akan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini kalau sudah masuk. Tapi ini akan kosong nanti. Jadi akan muncul di sini itu watchlist namanya. Nih, watchlist namanya ya. Ketika ini kebetulan saya sudah masuk ini pakai akun saya jual beli saham ya. Nanti muncul watchlist di sini. Nah, watchlist itu apa? Watchlist itu adalah daftar belanjaan saham kita. Daftar belanjaan yang kita mau amati. Kita belum beli ya, kita baru mau monitor, baru kita amati, baru kita pelajari sebelum kita melakukan pembelian. Nah, kebetulan contoh di sini saya membuat daftar belanjaan banyak. Nah, saya ada kategorikan macam-macam ya. Contoh saja ini saham pilihan saya. Pilihan jual beli saham lapis 1. Ada 17 saham di sini yang saya monitor dan saya akan belanja kalau waktunya tepat ya. Nah, ini contohnya. Nanti teman-teman bisa langsung buat. Nah, kalau membuat tuh nanti di sini ada create new, berarti ini buat daftar belanjaan. Nah, contohnya misalkan nih, daftar belanjaan ini misalkan latihan jual beli saham. Oke. Ini daftar belanjaannya namanya, kita buat. Ya, setelah kita buat ya, latihan jual beli saham kita buat. Nah, masih kosong ya. Kosong daftar belanjaan. Kita mau tambahkan misalnya contoh saja ya. Kita mau tambahkan sahamnya Bank BCA, simbolnya di sana BBCA ya, kita tinggal tambahkan, klik ya. Lalu lagi saya mau tambahkan satu lagi tadi saya bicara Unilever, itu sahamnya simbolnya UNVR. Nah, Unilever saya udah tambahkan, lalu saya kembali. Nah, saya sudah punya daftarnya 2. Ini yang saya amati dulu sebelum saya beli. Oke. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, nanti gimana cara belinya? Ini contohnya kita mau coba-coba dulu ya. Nah, tinggal klik aja di sini. Misalkan BCA klik. Nah, ketika diklik nanti akan muncul buy. Kita bisa beli. Ya. Tapi ingat, saat ini malam pasarnya sudah tutup, kita tidak bisa beli. Nanti kalau kita beli nanti akan ditolak ya. Besok kalau itu sudah buka baru kita bisa beli ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, seandainya contoh saya beli ya, beli. Nanti akan kita lihat. Nah, BCA itu harganya sekarang 28.175 per lembar. Satu lembar sahamnya Rp28.175. Nah, kita ditanya mau beli berapa lot. Satu lot itu 100 lembar saham. Jadi andainya kita beli satu lembar ya, berarti untuk beli satu lot ya, satu lot itu 100 lembar, berarti 100 lembar kali 28.000 yaitu 2.800.000. Kita butuh modal 2.800.000 untuk beli BCA. Wah, kok mahal nih? Ya, ini kebetulan sahamnya per lembarnya 28.000. Tapi ada juga saham yang per lembarnya misalnya 100 perak, 100 rupiah. Kalau kita beli satu lot berarti 100 kali 100 cuma 10.000 rupiah. Murah kan?
Nanti kita akan lihat sampai ke sana. Ini hanya contoh saja ya, contoh saja dulu. Nah, begitu sudah kita masukkan berapa lotnya, kita order, kita next. Nah, selesai dan ya, begitu selesai, nah nanti akan masuk ke order kita. Nah, ternyata saya nih beli, statusnya di reject karena pasarnya sudah tutup. Ya, besok kalau buka baru kita beli. Nah, itu bisa lakukan. Oke, itu dulu. Jadi itu dulu pengenalannya ya, pengenalannya bagaimana kita mulai. Jadi hari ini kita belajar mengenal apa itu pasar saham, lalu pasar saham lokal, bagaimana kita sebagai pembeli harus membeli atau menjual, yaitu melalui broker, dengan cara kita harus membuka akun di sana, mengisi dengan dana, mendownload aplikasi, lalu kita mau jual. Tapi tunggu dulu, sebelum kita jual, kita sebaiknya latihan dulu, latihan menggunakan akun bukan beneran. Setelah kita mahir dan sebagainya, baru kita kembali membuka akun beneran, baru kita melakukan jual beli saham. Oke. Nah, sampai di sini dulu tutorial yang pertama dalam seri cara menjual dan membeli saham di pasar modal. Dan kali ini kita baru mengenal apa itu pasar modal dan bagaimana kita membuka akun atau memulai dengan membuka akun yang bukan beneran untuk kita bisa melakukan latihan. Terima kasih untuk sudah melihat sampai selesai video ini. Kalau video ini berguna, silahkan berikan dukungan dengan memberikan like dari video ini, dan juga bantu saya subscribe video ini, nyalakan loncengnya untuk nanti kita bisa update dengan video-video edukasi berikutnya dengan bagaimana cara kita menjual dan membeli saham. Dan kalau ini videonya bagus, berguna, juga silahkan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Akhirnya sampai di sini dulu. Sampai bertemu di video saham, cara membeli dan menjual saham berikutnya.